dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para jamaah kalam subuh yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh berhenti karena pada subuh kali ini kita terus ya masih diberikan kesehatan ya, kekuatan kemauan untuk mengikuti kajian kalam subuh ya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia selaku narasumber kita pada kali ini, Ustaz Toto yang nanti akan memandu, dan Bapak Ibu para jamaah Zulmiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Untuk informasi ya bagi kita semua ya tentang kalam subuh ini ya, supaya bagi Bapak Ibu yang bergabung, ada yang baru bergabung ini Pak Uslan, tapi ada yang menjadi jamaah yang setia ya, bahwa kalam subuh ini ya selalu diupayakan untuk mengalami tajdid ya, pembaharuan ya, baik pembaharuan materi maupun pembaharuan narasumber. Ya, jadi kalau narasumber untuk tafsir itu Ustadz Iza, Prof. Yunan, Ustadz Hamim. Nah, dalam perkembangannya karena kita mendapatkan energi baru ada Ustadz Fahmi Salim. Ke depan juga kita akan melibatkan para expert ya di dalam bidang tafsir yang lain juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya seringkali menyebut nih tafsir juga begitu hadis ya, sebagai air putih yang kita butuhkan ya untuk menghilangkan dahaga. Bukan karena kita anti pada kopi, pada susu, tapi karena memang sehebat apapun atau segemar apapun pada kopi dan susu tetap butuh air putih ya. Nah, para mufassir dan para ahli hadis itu ya seperti air putih yang selalu kita butuhkan ya, selalu kita butuhkan. Nah, ini sumur-sumur atau telaga-telaga kebajikan yang selalu kita tunggu ya, baik dalam keadaan normal ataupun tidak normal. Tapi sebagai upaya mentajdidkan iman, maka mendengarkan mereka nih para mufassir itu penting bagi kita ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, juga untuk yang di hari Ahad ya, Bapak Ibu sekalian, itu selalu mengalami perubahan ya ke depan. Selain bicara tentang tokoh ya, bicara tentang jejak para sang pencerah ya, bicara sejarah Nabi, juga kita bicara nanti itu ya bicara integrasi keilmuan ya, bagian yang tak terpisah dari kesadaran keimanan kita itu ya Bapak sekalian. Termasuk juga kita sedang menyiapkan diri untuk melibatkan adik-adik kita itu para generasi milenial ya, para generasi milenial untuk kita dorong juga memiliki pandangan-pandangan keagamaan ya, untuk dilibatkan di kalam subuh ya. Ya hamka muda ya, para Ahmad Dahlan muda, bagaimana mereka memandang agama ya. Nah, itu sebagai informasi untuk kita Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian ya, bergabung di kalam subuh. Ini ada alhamdulillah Pak Wakil Rektor 4 ya, Bapak Ibu sekalian sudah bergabung bersama kita. Insyaallah menjaga semangat kita ini. Dan terus selanjutnya ini akan dipandu oleh Ustaz Toto Tohari, ini dosen muda
saya selalu menyebutnya sebagai dosen yang tanda tangan Pak Rektornya masih basah ya. Pak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Saya persilakan kepada Ustaz Toto untuk memandu nanti dari jam ya sampai jam 6:20 ya, Pak Uslan, karena kita subuhnya agak mundur sedikit itu ya. Saya persilakan kepada Ustaz Toto. Silakan Ustaz Toto. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat serta nikmat sempat ya, sehingga kita dapat menghadiri pengajian kalam subuh ini yang diselenggarakan oleh LPPAIK. Semoga saja keistiqomahan ini kita dapat pertahankan dengan baik. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjelaskan Al-Quran dengan ucapannya, sikapnya, keteladanannya, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi hudalinas, petunjuk bagi kita semua dalam rangka menggapai kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Bunyamin, MPD, Ketua LPPAIK, Bapak Ustadz Dwi Fajri, pemateri atau narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Iza Rahman, alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen, karyawan, mahasiswa, serta jemaah pengajian kalam subuh yang telah hadir dari berbagai wilayah ya. Saya ucapkan terima kasih atau kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu dosen, jemaah, tema kalam subuh pada pagi hari ini yaitu edisi tafsir dengan tema tafsir santri KJ Ahmad Dahlan pada surah Al-Baqarah ayat 12. Untuk lebih jelasnya kepada Ustadz Iza Rahman, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Ustadz Toto Tohari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda miftahan li dzikrih wa sababan lil mazidi min fadlih wa dalilan ala alaihi wa 'azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, jamaah kalam subuh yang dimuliakan oleh Allah, dengan nikmat kehidupan, dengan nikmat menjalani kehidupan dengan kesehatan, juga nikmat menjalankan ketaatan dengan kedamaian. Mari kita buka kembali hati kita, buka pikiran kita untuk merenungkan makna dan pesan satu atau dua ayat yang ada di dalam Al-Quran
wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya dan tersampaikan kepada kita semua. Tentu ini adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas banyaknya limpahan karunia yang sampai kepada kita. Sekaligus mungkin untuk mengimbangi kelalaian yang sudah kita lakukan di masa yang lalu ya, sehingga ada ampunan Allah yang bisa kita dapatkan. Ayat ke-12 dari surah Al-Baqarah itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingat, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, adalah para perusak. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ayat ini sangat terkait erat dengan ayat sebelumnya, ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang yang mengaku beriman, tetapi sesungguhnya mereka menyembunyikan kekufuran. Mengaku beriman, tetapi sesungguhnya tidak beriman. Atau orang-orang yang disebut di ayat sebelumnya sebagai orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, yakni penyakit nifaq. Orang-orang munafik, bila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu merusak atau janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Mudah-mudahan sebelumnya sudah diterangkan ya, dimensi pengerusakan yang orang-orang munafik lakukan ya. Kalau di dalam kitab-kitab tafsir, ifsad di sini, perbuatan merusak di sini itu ditakwilkan dalam 4 segi atau 4 makna ya, yang dimaksud merusak itu. Yang pertama, merusak itu maksudnya adalah bil kufri, dengan kekufuran mereka ya. Mereka pada hakikatnya mereka pada hakikatnya ya tidak beriman, mereka ingkar kepada Allah. Artinya keingkaran mereka itu adalah pangkal dari pengerusakan atau bagian dari tindakan yang di sini disebut sebagai merusak, aktivitas merusak, kekufuran itu. Ya. Jadi mereka merusak atau melakukan ya, pengerusakan di bumi itu dengan kekufuran mereka. Bikufrihim ya, dengan kekufuran mereka. Itu yang dimensi atau takwil pertama dari kata ifsad di sini. Yang kedua, maksud merusak di sini adalah bil ma'asi ya, dengan maksiat. Orang munafik walaupun mereka mengaku beriman, tetapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan ucapan mereka. Lebih banyak maksiat ya, yang mereka kerjakan ya. Mengaku beriman tetapi tindakannya tidak sesuai dengan pengakuan keimanan itu ya. Jadi merusak di sini adalah fi'lu ma nahallahu anhu ya. Mengerjakan apa yang Allah larang ya. Kalau tadi itu lebih ke dimensi keyakinan ya. Merusak itu adalah dengan kekufuran.
karena sumber dari semua kerusakan itu adalah kekufuran itu. Atau kekufuran itu adalah pengerusakan yang terbesar. Tapi yang ini itu lebih ke dimensi perbuatannya. Jadi mengerjakan apa yang Allah larang, ya, maksiat, ya, lawan dari taat, ya. Lawan dari taat. La tusidu fil ardi, artinya janganlah kamu bermaksiat, ya, kepada Allah, artinya membangkang kepada Allah. Ini takwil yang kedua. Takwil yang ketiga, la tusidu fil ardi ini itu bermakna bimuwalatil kuffar, ya, dengan membangun relasi yang akrab, yang dekat dengan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Artinya lebih ke ini, aktivitas sosial politik mereka. Jadi dimensi sosiologis dari aktivitas merusak di sini, ini menurut takwil yang ketiga itu adalah maksudnya mereka ini membuat kerusakan itu dengan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir atau berteman setia, menjadikan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi, memusuhi Islam itu sebagai teman setia, bagian dari aliansi yang mereka bangun, ya, aliansi atau koalisi, ya, yang mereka rajut begitu. Jadi ini makna merusak, artinya la tusidu fil ardi, janganlah kalian itu berdekat-dekat dengan orang kafir, menjadikan mereka teman yang setia dan dipengaruhi oleh mereka. Kira-kira begitu. Takwil yang ketiga. Takwil yang keempat, la tusidu fil ardi itu adalah bidakwatin nas ilan nifaq, ya, mengajak orang untuk masuk ke dalam kelompok mereka, kelompok atau barisan orang-orang yang memang berada di antara orang-orang beriman dan orang kafir. Kepada orang beriman menjalin hubungan dengan seolah-olah mereka ini beriman, menyatakan beriman, tetapi dengan orang kafir mereka juga mencoba, ya, meyakinkan bahwa mereka ini adalah bagian dari mereka. Nah, ini kelompok di tengah-tengah, ya, atau kelompok yang bermuka dua, ya. Jadi yang keempat takwilnya itu adalah aktivitas mereka untuk mengajak orang masuk ke dalam kelompok mereka itu, ya, secara lebih khusus. Ini 4 takwil yang saya ketahui di dalam tafsir-tafsir terkait dengan la tusidu fil ardi. Karena kata fasad di dalam Al-Quran itu banyak ragam maknanya. Fasad itu bisa termasuk ke perbuatan-perbuatan yang lebih spesifik, ya. Termasuk di dalam bahasa Arab, fasad itu, korupsi itu bisa diartikan, atau salah satu makna atau arti dari fasad itu corruption, ya. Jadi berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk dalam aktivitas yang menyangkut dengan harta, ya. Oke. Jadi ketika dikatakan kepada mereka janganlah merusak, ya, di muka bumi, qalu, mereka malah berkata innama nahnu muslihun, ya, innama nahnu muslihun, kami ini justru orang-orang yang melakukan perbaikan, ya. Jadi mereka memandang kekufuran mereka atau maksiat mereka atau pertemanan erat mereka dengan orang-orang kafir, termasuk juga ajakan mereka agar orang atau manusia, orang-orang itu sevisi dengan mereka, itu adalah perbuatan yang baik, ya.
bagian dari islah. Ya. Muslihun itu artinya orang yang melakukan islah, melakukan perbaikan. Jadi mereka berteman dengan orang kafir itu mereka anggap sebagai upaya perbaikan kehidupan ya, atau perbaikan kehidupan sosial mungkin secara lebih sempit ya. Ini yang mereka klaim. Ketika dikatakan kepada mereka jangan merusak atau membuat kerusakan di muka bumi, mereka malah mengklaim bahwa mereka tidak merusak. Bahkan tidak hanya tidak merusak, mereka itu malah memperbaiki keadaan. Muslihun. Ya. Ini klaim orang-orang munafik ketika mereka dilarang ya, atau diminta untuk tidak membuat kerusakan. Siapa yang meminta mereka untuk tidak membuat kerusakan ini takwilnya banyak ya, tapi di dalam ayatnya sendiri kan tidak disebutkan siapa yang menyebut. Itu artinya bisa tidak disebutkan siapa yang menyatakan larangan itu kepada mereka ya, tapi itu berarti bahwa siapa saja itu bisa tercakup ya di sini ya, di ungkapan wa idza qila lahum ya. Bisa Allah sendiri, bisa Rasul Nabi Muhammad SAW, bisa min ba'dil mu'minin, artinya salah satu dari orang beriman yang mengatakan itu kepada mereka. Tetapi jawaban mereka, innama nahnu muslihun, kami ini justru orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, ayat ke-12 itu merangkai ayat 11 sedemikian rupa sehingga berisi bantahan dari klaim mereka. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ya. Ingat, sungguh mereka itu yang mengklaim sebagai muslihun, hakikatnya mereka adalah al-mufsidun. Ya. Mereka itu tidak saja merusak, mereka itu justru para pengerusak. Ya. Kalau merusak mungkin lebih ringan, lebih enteng. Sekali dua kali merusak. Jadi kalau al-mufsidun itu bermakna kerusakan mereka berulang. Ya. Berulang kali. Dan banyak kerusakan yang mereka buat. Ya. Jadi lawan dari muslihun. Ya. Mereka bukanlah para muslihun ya. Mereka justru adalah para mufsidun ya. Jadi orang-orang yang punya sikap seperti itu, yang menyembunyikan kekufuran, mengerjakan maksiat padahal mengaku beriman, yang berteman dekat dengan orang-orang kafir yang membenci dan memusuhi Islam, serta yang mengajak orang ya, untuk berada di barisan orang-orang bermuka dua ya. Itu mereka adalah para perusak al-mufsidun. Tetapi la yash'urun, mereka itu tidak merasa. Ungkapan tidak merasa ya. Sebelumnya di ayat ke-9 ya, ada ungkapan wa ma yash'urun ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak merasa kalau mereka itu menipu diri mereka sendiri. Mereka berupaya, yukhadi'un Allah, artinya berupaya untuk menipu Allah. Ya. Dan orang-orang beriman, artinya tipuan mereka itu tidak sebatas aktivitas ringan ya, yang mungkin tidak disengaja, tapi mereka sengaja melakukan upaya untuk menipu Allah. Ya, dalam pengertian mereka itu mencoba benar-benar meyakinkan orang beriman bahwa mereka termasuk orang beriman. Ya. Nah, itu adalah suatu bentuk tipuan. Tapi pengakuan beriman mereka itu berkelanjutan. Ya. Tapi padahal mereka ini bukan beriman, tidak beriman.
Mereka itu menyembunyikan kekufuran mereka ini yang disebut dengan yukhadi'unallah walladzina amanu. Tetapi mereka ini ya pada hakikatnya menipu diri sendiri, lalu tapi ya mereka ini tidak merasa wama yash'urun. Lalu di ayat ke-12 ini ada ungkapan la yash'urun. Yash'urun artinya tidak merasa ya. Tidak merasa. Ada yang mengkaitkan ya kata yash'urun misalnya dengan apa kata syi'r. Syi'r itu biasanya berisi ungkapan perasaan. Yang membuat syi'r itu syair. Para penyair itu orang yang merasa, orang yang mengeksplorasi kedalaman rasa dirinya atau rasa orang lain lalu diungkapkan dalam syair-syair ya, bait-bait atau lirik-lirik itu penyair. Yash'urun. La yash'urun artinya merasa. Kerusakan, yang namanya kerusakan itu umumnya kasat mata ya, bisa dilihat ya. Tetapi yang terlihat itu belum tentu dirasa sebagai suatu wujud kerusakan atau pengerusakan ya, aktivitas merusak itu kelihatan. Tapi orang itu bisa tidak merasa kalau itu sesungguhnya perbuatan merusak ya. Dan saya kira mudah sekali manusia untuk seperti itu. Ada yang menyebar banyak pesan di media sosial ya. Mungkin niatnya adalah menyebarkan kebaikan ya. Padahal yang disebarkan itu adalah berita dusta atau berita palsu ya. Hoax misalnya ya. Kadang tidak merasa ya, kalau sedang menyebarluaskan berita yang tidak benar ya, sudah melakukan pengerusakan ya, dalam dimensi tertentunya ya. Jadi dengan menyebar banyak postingan itu kadang orang kan nggak merasa ya, dia sudah ikut menjadi bagian dari yang merusak kehidupan. Jadi niatnya mungkin niatnya baik, mungkin perasaannya itu bagus ya. Padahal ada hal-hal yang justru memperburuk ya citra agamanya sendiri ya. Ketika menyebarluaskan informasi atau berita yang tidak benar seperti itu ya. Jadi aktivitas merusak itu kelihatan, tapi kadang orang melakukannya itu tidak merasa ya. Mungkin orang yang membuang sampah sembarangan ya, kadang membuang sampah kecil saja itu tidak merasa juga, itu bagian dari aktivitas merusak ya. Karena dikiranya paling kecil aja, cuma selembar tisu, mungkin juga satu helai masker saja misalnya kayak gitu, tapi itu bagian dari aktivitas. Jadi tidak merasa. Maka tepat sekali di sini digunakan ungkapan la yash'urun. La yash'urun artinya tidak merasa. Oke. Jadi ayat 12 itu menjadi saya kira sudah menjadi jelas ya ketika dihubungkan dengan ayat 11 dan masih menjadi satu rangkaian. Bahkan sering juga para mufasir merangkaikannya dengan ayat ke-13 ya. Coba kita lihat ayat ke-13, mudah-mudahan kita menjadi lebih kuat pemahaman kita tentang ayat 11 dan 12. Di ayat ke-13 itu dinyatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun ya. Dan bila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu
aminu berimanlah kama amanan nas, ya, seperti berimannya orang-orang, sebagaimana berimannya orang-orang. An-nas. An-nas di sini bermakna banyak orang, ya. Tapi artinya adalah orang-orang yang mengimani, ya, mengimani Nabi Muhammad SAW, percaya dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kama amanan nas, ya. Orang-orang dalam perspektif, ya, dari sudut pandang orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang, ya, an-nas, ya, secara umum, karena jumlah orang beriman yang besar, dan juga orang beriman itu yang mengikuti Nabi Muhammad itu beragam, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ya, sehingga disebut dengan ungkapan an-nas, ya. Walaupun ini juga membuat, ya, sebagian memaknai ungkapan an-nas di dalam Al-Quran itu tidak selalu dalam pengertian umum, ya. Kalau dikatakan hudal linnas, petunjuk buat orang-orang, ya, buat manusia, ya, itu bisa kita maknai juga hudal linnas maksudnya sama dengan hudal lil mu'minin atau hudal lil muttaqin, ya. Antara hudal lil muttaqin dan hudal linnas itu sebetulnya itu juga. Nah, itu salah satu konsekuensi, ya, ketika mencermati penggunaan kata an-nas di dalam Al-Quran, ya. Itu artinya an-nas bisa bermakna sangat umum, tapi bisa juga merujuk pada kelompok tertentu, ya, an-nas, ya. Kalau dikatakan hudal linnas belum tentu bermakna huda untuk seluruh manusia, karena yang banyak menyerap petunjuk dari Al-Quran itu adalah orang yang mengimani Al-Quran. Jadi boleh jadi maksudnya adalah hudal linnas sama dengan hudal lil muttaqin. Wallahu a'lam, ya. Walaupun demikian, tetap dalam Al-Quran itu setiap kata memiliki rahasia kedalaman makna yang luar biasa. Saya lanjutkan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, bila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti berimannya orang-orang. Orang-orang yang serius mengikuti Nabi Muhammad SAW, artinya benar-benar di dalam hatinya ada iman, lalu mereka ikrarkan dan tindakan mereka sesuai, begitu. Qalu, mereka malah berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami perlu beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh? As-sufaha, di antara pengikut Nabi Muhammad SAW itu memang banyak orang kecil, ya, rakyat jelata, orang-orang lemah, ya, bahkan budak, ya, menjadi para pengikut Nabi Muhammad SAW. Tentu dalam kacamata orang-orang munafik yang sikap nifak mereka itu juga berkembang karena gengsi sosial yang mereka miliki, begitu, ya. Ini para pengikut Nabi ini orang-orang nggak berkelas, ya. As-sufaha, ya. Mereka katakan sebagai orang-orang yang bodoh, yang tidak terpelajar, tidak terdidik, yang ya, orang-orang inilah kelas bawah yang mungkin peradaban dan mungkin juga adabnya itu kurang, begitu. Jadi mereka memandang rendah para pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika disuruh beriman, ya, mereka malah mengatakan demikian. Ala innahum musufaha, ayat ini, ujung ayat 13-nya, ala innahum musufaha, ingat mereka ini justru adalah orang-orang yang bodoh. Justru mereka lah yang bodoh itu, ya. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Mereka tidak tahu
kalau mereka itu bodoh, ya. Ya, kalau mereka itu orang-orang yang kurang akal, ya. Sufaha bisa diartikan demikian, ya. Mereka inilah yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu, ya. Ada beberapa poin yang bisa kita tangkap, ya, dari ayat 13 yang juga memperjelas ayat sebelumnya 11 dan 12. Yang pertama di sini dinyatakan perintah, ya, kepada orang-orang munafik atau kelompok orang munafik itu untuk beriman. Aminu, ya. Aminu, ya. Sehingga itulah kenapa yang ayat 11 12-nya itu fasadnya dipahami sebagai kufur, lawan dari iman. Jadi dilarang untuk kufur, merusak di bumi itu hanya kufur, ya. Berikutnya diperintah untuk beriman, lawan dari kekufuran itu. Ini salah satu petunjuk, ya, yang ada, ya, untuk memahami kata fasad di ayat 11 sebagai kekufuran, karena di ayat 13-nya ada perintah untuk beriman, ya. Jadi 11 itu untuk apa? Mencegah kekufuran, ya. Mencegah kemungkaran. Tapi ayat 13 itu untuk memerintahkan kebaikan. Ya, jadi tentu kekufuran dari satu sudut pandang itu perlu lebih dulu dicegah, ya, sebelum orang itu diperintah untuk beriman. Kemaksiatan itu perlu dihentikan sebelum orang itu, ya, diperintah untuk mengerjakan kebaikan. Artinya lebih utama atau lebih prioritas, ya, kita tidak bermaksiat, ya, daripada kita melakukan kebaikan, ya. Walaupun dua-duanya tentu perlu, ya, tetapi sebagaimana pemahaman para sufi terutama, ya, memandang bahwa mencegah diri dari melakukan kemaksiatan itu lebih prioritas kedudukannya dari mengajak diri kita untuk melakukan kebaikan, walaupun bisa bertalian, ya, kedua-duanya. Oke. Ini satu segi, ya, ketika kita merenungkan ayat ke-13, aminu kama amanan nas, ya. Berimanlah seperti berimannya orang-orang, artinya yang benar-benar beriman, begitu. Mereka imannya enggak serius, hanya klaim saja, hanya ucapan di bibir saja, ya. Tapi ya mereka masih merasa mereka itu orang-orang yang imannya lebih pas. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jadi dengan mengaku beriman pada dasarnya masih menyembunyikan kekufuran, itu menurut mereka malah lebih tepat, ya. Saya kira satu lagi terkait dengan ayat 13 yang menyinari pemahaman kita tentang ayat ke-12 adalah ungkapan la ya'lamun, ya, di ayat ke-13, walakin la ya'lamun. Kebodohan, ketidaktahuan, kekurang akalan seseorang itu di sini dikatakan bisa tidak diketahui, ya, oleh manusia. Jadi tidak pakai ungkapan merasa, ya. Kadang kalau orang pintar itu malah masih merasa bodoh saja, ya. Merasa bodoh. Mereka orang munafik nggak merasa bodoh, ya. Bukannya seperti orang pintar yang kemudian masih merasa dia belum banyak ilmunya dan seterusnya, ya. Bukan model orang seperti itu, tapi mereka memang tidak tahu kalau mereka itu tidak tahu. La yadri annahu la yadri, ya. Nah, kalau ngikuti kategori Al-Ghazali itu masuk kelas yang terburuk berarti, ya. Tidak mengerti kalau dirinya itu tidak mengerti, tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini orang-orang itu, ya.
orang-orang yang sedang dibahas dalam rangkaian ayat mulai dari ayat ke-8 sampai seterusnya hingga ayat saya kira ayat ke 17, 18, 19, 20 itu bahkan masih dalam satu konteks pembicaraan mengenai orang-orang munafik ini. Saya kira ini pengantar dari kajian kita pada pagi hari ini. Kita tadi sedikit fokus ya dengan ayat ke-12, tapi mencoba memperjelasnya dengan melihat ayat ke-11 dan ayat ke-13 ya dari surah Al-Baqarah. Dan silakan bila ada tambahan, saya kira akan sangat senang. Di sini ada ayahanda kita ini. Dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta hadir Ayahanda Husni Toyar, termasuk Ayahanda Bunyamin ya, wakil rektor sekaligus mewakili wilayah juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan menyemangati kita semuanya untuk selalu berdekat-dekat dengan Al-Quran yang merupakan sumber pokok dari ajaran Islam ya, sebagaimana terus-menerus dikuatkan di dalam konteks kehidupan kita bermuhammadiyah. Silakan bila ada pertanyaan ataupun juga masukan atau wawasan yang lain, saya persilahkan, saya kembalikan ke Ustadz Toto Tohari. Saya bertanya, Pak. Baik Bu. Baik Ustadz Iza, terima kasih atas pemaparannya, sangat mencerahkan sekali bagi kita semua pada pagi hari ini. Ya, paling tidak catatan sedikit dari saya bahwa yang dimaksud meruksak di sini ya ada 4 ya, ada 4. Pertama adalah dengan kekufuran ya, atau artinya yang ingkar kepada Allah. Yang kedua adalah dengan maksiat ya. Yang ketiga adalah dengan membangun relasi yang akrab dan dekat dengan orang-orang yang kafir, artinya menjadikan mereka sebagai teman setia ya. Terus yang terakhir adalah mengajak ya orang untuk masuk kepada kelompok mereka, artinya bermuka dua. Baik Bapak Ibu, untuk lebih hangat suasana pada pagi hari ini, saya persilahkan bagi yang ingin bertanya atau ya boleh, silakan Ibu Rahmi, Bunda Rahmi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak surat Al-Baqarah ayat awal-awal ini, kita paham bahwa Allah menjelaskan ada 3 golongan manusia. Orang beriman itu hanya beberapa ayat ya Pak. Kalau dalam surah Al-Baqarah ini berapa ayat orang beriman, dan orang kafir juga sangat sedikit. Yang kafir itu ayat ke-6 ya Pak ya. Kalau ayat kita lihat ya dari ayat kedua orang mutakin ya sampai ayat ke-5 yaitu orang beriman, kemudian orang kafir itu, kemudian yang orang munafik yang terakhir. Munafik lebih banyak penjelasannya. Ketiga golongan manusia itu sebetulnya dalam Al-Quran itu ada semua nama suratnya. Surat Al-Mu'min. Al-Mu'min itu ratusan, ayatnya mungkin lebih dari 100 kalau salah ya. Jadi penjelasannya kalau kita lebih paham kali Pak, kira pesan-pesan dalam, jadi penjelasan yang lebih ada satu surat dalam Al-Quran, surah Al-Mu'min yang ayatnya itu. Kemudian untuk munafik, orang munafik juga ada suratnya Al-Munafikun ya Pak. Tapi itu munafik itu mungkin ayat-ayatnya tidak sebanyak surat Al-Mu'min, mungkin puluhan aja ya. Tapi yang lebih banyak, yang lebih jelasnya kafir, yang berbahaya itu memang munafik ya, kafir. Surah Al-Kafirun juga ada, tapi cuma Allah menjelaskan surah Al-Kafirun itu cuma cukup 6 ayat jelas. Ini barangkali Bapak bisa memberi ringkasan. Kita mungkin di samping awal surah Al-Baqarah ini, ketiga surat ini juga harus kita pahami sehingga betul orang mukmin, orang munafik itu dijelaskan dalam Quran. Barangkali mohon penjelasan lebih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung dijawab apa di ini dulu Ustadz? Ditampung dulu. Bila belum ada yang lain, saya jawab Ustadz Toto. Ya baik, silakan Ustadz. Terima kasih Bunda Dr. Rahmiwati Marsinun. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, lebih sehat lagi sekarang. Kalau kita perhatikan dari sisi kuantitas ayat yang menerangkan 3 kelompok tadi di awal surah Al-Baqarah, memang yang paling banyak itu bicara tentang orang munafik, tentang orang kafir 2 ayat saja. Tentang orang beriman atau bertakwa itu 5 ayat saja. Ya. Tentu ini tidak menjadi gambaran dari keseluruhan Al-Quran. Ya. Artinya tidak ajak begitu ya di dalam Al-Quran ini. Tadi sudah disinggung juga sama Bu Rahmi. Ya. Kalau ukurannya surah Al-Mu'minun 118 ayat. Lebih banyak dari Al-Munafiqun yang 11 ayat. Yang paling sedikit Al-Kafirun 6 ayat. Ya. Artinya hitung-hitungan ini hanya serpian saja ya. Dari isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran, tetapi sesungguhnya bukan berarti kalau di dalam Al-Quran porsi untuk orang munafik lebih banyak dari orang kafir atau juga dari orang beriman. Tidak seperti itu gambarannya. Kenapa di surah Al-Baqarah ini banyak penggambaran tentang orang munafik, khususnya di awalnya, itu lebih karena konteks historis dari turunnya surah ini. Surah Al-Baqarah adalah surah fase Madinah. Ya. Di Madinah, problem nifaq, kemunafikan muncul setelah kemenangan yang diperoleh orang beriman di Perang Badar 2 Hijriah. Ya. Dan surah Al-Baqarah ini masa turunnya lama sekali, sebagiannya ada di tahun-tahun itu. Ya. Ya, surah termasuk yang awal-awal ini ya. Ini sebetulnya bentuk edukasi atau tarbiyah ya dari Allah untuk orang atau komunitas ya di sekitar Nabi Muhammad SAW ya. Jadi di awal setelah kemenangan Perang Badar muncul ya kelompok ini, lalu nanti membesar ya ketika Perang Uhud ya dan seterusnya. Tapi karena proses ya tarbiyah atau pendidikan disindir terus sampai nanti hingga Perang Tabuk yang 9 Hijriah itu problem nifak itu terus menjadi perhatian dari wahyu ya, sehingga makin sedikit ya. Makin sedikit yang jadi munafik ya, semakin kecil ya. Jadi setelah usai Perang Tabuk itu mereka ibaratnya ditelanjangi ya dengan banyak sekali ayat di surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah ini termasuk yang belakangan turunnya itu menelanjangi sikap nifak ya. Nifak amali lebih-lebih ya. Saya sudah sempat sampaikan di alam subuh sebelumnya ya. Kalau mengikuti Ibnu Katsir kan nifak itu dibagi 2 ya. Yang i'tiqadi dan yang amali ya. Yang i'tiqadi artinya berkaitan dengan akidah, artinya dari sisi iman di dalam hati mereka tidak percaya ya, dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Qur'an, bahkan mungkin juga dengan Allah begitu ya. Itu nifak i'tiqad ya, dari sisi keyakinan. Tapi nifak amali ya, nifak amali itu yang berkaitan dengan perbuatan. Sebetulnya hatinya ya beriman, cuma amalnya lemah sekali ya. Sholatnya malas-malasan seperti orang munafik itu ya. Lalu kalaupun menyumbang ya bersedekah itu tujuannya ya pamer saja ya. Kalau tidak ada orang dia nggak nyumbang juga ya. Kalau nggak
dikirimi pesan dari Lazismu UMKM mungkin nggak nyumbang juga, misalnya kayak gitu. Itu nifak amali ya. Nah, di dalam konteks sejarahnya saya kira di awal itu nifak i'tiqadi lebih banyak ya. Tapi di ujung nanti ketika perang Tabuk itu yang lebih banyak sebenarnya nifak amalinya ya. Nifak amali ya. Ketika konteks perang Tabuk itu banyak yang malas ikut perang Tabuk kan. Sesungguhnya itu ya mereka beriman, mengimani Allah ya, mengimani Nabi ya. Secara i'tiqad sebenarnya sudah bagian dari orang beriman, tetapi dari sisi amal itu masih sama seperti orang-orang yang punya nifak i'tiqadi ya. Seperti halnya ketika perang Uhud, orang-orang yang barisan munafik i'tiqadi ini kan melepaskan diri ya, tidak jadi ikut perang Uhud ya, mengurangi sekitar 300 orang pasukan orang beriman. Yang saya kira itu menjadi latar dari tidak mudahnya ya perang Uhud itu buat orang beriman ya, karena ada kelompok yang nyempal ya, tidak jadi berangkat itu lumayan ya 300 orang. Tapi kalau dalam konteks perang Tabuk itu lebih banyak yang disindir itu adalah nifak i'tiqadi ya. Sebelumnya sudah ikut perang, ketika perang Fathu Mekah ikut ya. Ada perang Hunain juga ikut, tapi malas berangkat lagi karena Tabuk itu jauh, lawannya Romawi lagi ya. Musimnya musim panas lagi. Sudah lelah dengan berbagai macam aktivitas ya politik orang beriman sebelumnya, jadi nggak mau ikut perang Tabuk itu. Nah, itu nifak amali sebetulnya ya, karena sebelumnya mereka sudah ikut perang bersama Rasulullah, tapi untuk kali ini mereka nggak mau ikut. Itu yang kritik habis ya lewat sekian ayat di dalam surah At-Taubah ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan rangkaian awal surah Al-Baqarah mengapa banyak ya bicara tentang orang munafik, itu sesungguhnya lebih berkaitan dengan aspek historis ketika wahyu ini turun ya. Bukan ya, bukan karena bahwa problem kemunafikan itu memang perlu didiskusikan lebih panjang lebar ya. Bukan karena itu. Walaupun benar, problem nifak itu problem yang serius ya. Bahkan mungkin lebih serius daripada orang kafir yang menentang Islam secara eksplisit ya. Kalau secara eksplisit itu kita mudah identifikasi, tapi kalau problem kemunafikan di tengah orang beriman itu bahaya besar karena ibarat musuh dalam selimut ya. Tidak. Nah, ini kalau musuh dalam selimut buat Ustadz Toto lain maknanya. Mohon maaf, saya ralat. Bukan musuh dalam selimut. Artinya mereka itu musuh tetapi di dalam lingkaran kita itu tentu sangat berbahaya. Ya, benar problem kemunafikan itu sangat berbahaya, tetapi banyaknya ayat di awal surah Al-Baqarah tentang orang munafik itu lebih berkaitan dengan konteks historis, konteks sejarah ketika wahyu-wahyu ini turun ya. Bukan karena beratnya problem itu ataupun mungkin juga karena orang munafik itu penting sehingga didiskusikannya perlu panjang lebar. Yang benar adalah untuk menyatakan bahwa Al-Quran memberi kita contoh, termasuk ini utamanya kepada para pemimpin. Pemimpin umat itu harus mengenali ya siapa yang ada di antara komunitas orang beriman, tapi sesungguhnya perlu diedukasi dengan intens ya. Sebagaimana dulu orang munafik ini ya terus dikritik, disindir, artinya diharapkan mereka itu insaf ya. Makanya tidak disebut nama-nama mereka di dalam Al-Quran itu ya. Nanti kalau disebut nama-namanya itu mereka malah nggak tobat lagi. Nah, tapi diharapkan ya dengan tidak disebut namanya itu ya cuma disebut wa minan nas ya. Dan di antara orang-orang ya tidak disebut
siapa-siapa yang mana dan seterusnya, itu harapannya mereka akan bertobat, artinya serius dalam beriman, sungguh-sungguh dalam beriman, sehingga itu nanti memperkuat ya barisan orang-orang beriman yang menjadi para pengikut Nabi, bukan untuk dijauhkan. Bahkan gembongnya orang munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Itu pun Nabi tahu kan. Tetapi Nabi tidak ingin memperlakukannya seperti orang kafir ya. Misalnya dengan tindakan ini dibunuh saja, udah jelas-jelas dia. Ini dari waktu ke waktu dia yang menjadi provokator, pemimpin buat orang-orang ini ya. Tapi itu pun Nabi perlakukan seolah dia itu bagian dari orang beriman ya. Saya sudah kutip hadisnya waktu menjelaskan ayat ke-8. Nabi tidak ingin orang bicara tentang Nabi menyatakan, tuh lihatlah Muhammad itu dia membunuh pengikutnya. Jadi jangan ngikuti Nabi Muhammad karena dia membunuh pengikutnya. Kamu hati-hati kalau jadi pengikut Nabi Muhammad, bisa dibunuh. Nggak mau ada konsekuensi seperti itu. Yang itu tentu justru merusak perkembangan dari dakwah Islam sendiri. Jadi saya kira memosisikannya seperti itu. Menurut saya Bu Rahmi dan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kenapa ayat-ayat ini banyak tentang orang munafik? Karena memang yang sedang diedukasi ini kelompok mereka yang sedang tumbuh itu ya. Kalau tentang orang kafir sudah banyak dihabisi, maksudnya dikritisi dengan wahyu-wahyu Makkiyah ya. Wahyu-wahyu fase Mekah itu udah itu banyak berhubungan dengan orang-orang kafir ya. Nah, ini kan saatnya fase Madinah sehingga Al-Baqarah ini di bagian awalnya berisi tentang ayat-ayat yang menyindir, mengkritisi mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Ustadz Toto. Makasih Pak. Sama-sama Bu Rahmi. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya ya. Baik, ini Ustadz ada lagi pertanyaan melalui via chat ya. Di sini ada dari Ibu Siti Hajar. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya melalui chat Ustadz. Bebasnya penyebaran informasi di dunia maya baik info fakta dan false ya. Sementara orang berilmu belum memiliki kesadaran. Ini kesadaran apa nih? Panjang. Ya. Belum memiliki kesadaran untuk berbagi informasi positif di dunia maya dan lebih ke komunitas-komunitas sendiri sehingga belum semua masyarakat menjangkau informasi positif tersebut. Adakah keteladanan Rasulullah yang mencegah penyebaran informasi tersebut ya, penyebaran informasi kebohongan yang yang sekarang marak ya, kira-kira gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Ini pertanyaan berat nih dari Dr. Siti Hajar ini. Ini khas jamaah kalam subuh itu. Makanya Ustadz Fadil itu baiknya mengundang lebih banyak Ustadz lagi lah. Karena ini jamaahnya kelas berat ini. Pertanyaannya tentang keteladanan Rasulullah ya, untuk mencegah penyebaran informasi bohong yang bisa kita contoh ya. Saya belum ingat, nanti mohon dibantu saja. Tapi kalau merespon berita bohong ya, itu saya ingat itu. Ketika peristiwa berita tentang atau isu ya, isu tentang mungkin bisa disebut isu perselingkuhan ya, itu berkenaan dengan istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dengan salah seorang sahabat, saya kira namanya Sofwan, nanti yang pakar sejarah mohon koreksi itu. Ya, itu kan
dalam suatu ekspedisi, saya kira ke salah satu bani ya, suatu tempat ya, yang itu saya kira di luar Madinah, tapi antara Mekah dan Madinah lah ya. Nah, kembali dari situ itu Aisyah tertinggal, lalu kemudian hanya tersisa ya, berdua dengan saya kira sahabat Sofwan namanya ya. Nanti mohon diklarifikasi. Nah, ini kan langsung itu tertinggalnya Aisyah bersama Sofwan itu dimanfaatkan oleh kelompok orang munafik ya. Gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga ya. Oh, ini kesempatan emas untuk mencitrakan Nabi itu dengan citra yang amat buruk ya, karena istrinya selingkuh begitu. Nah, itu berita itu ya, dikenal dengan hadisul ifki ya. Ya, berita bohong berkaitan dengan, saya kira disinggung di rangkaian surah At-Taubah ya. Itu Nabi merespon dengan tidak langsung membuat klaim ya, dan tidak pula langsung mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ke ini ke pihak-pihak yang diisukan ya ke Aisyah ataupun ke sahabat Sofwan ya. Karena pada dasarnya tingkat kepercayaan Rasulullah ya dengan istri beliau dan juga sahabat ini sangat tinggi ya. Untuk sekian lama itu berita memang tidak terklarifikasi ya. Di dalam penjelasan tafsir itu dikutip hingga beberapa pekan. Seingat saya ada yang menyebut setengah bulan dan angka yang serupa lah. Artinya atau bahkan 40 hari ya, wallahu alam. Itu untuk sekian lama ya tidak mendapatkan klarifikasi ya. Yang jelas artinya tidak ada klaim bahwa tidak benar. Sementara berita itu sudah terus beredar ya. Terus beredar. Tapi klarifikasi tentang kebenaran suatu berita itu memang harus sama kuatnya atau bahkan lebih kuat ya dari persebaran berita itu ya. Berita bohong itu terus menyeruak ya tanpa klarifikasi ya. Tapi begitu diklarifikasi setelah turunnya wahyu ya yang menegasikan bahwa peristiwa itu terjadi ya, Rasulullah dengan sangat kuat ya menyebarkan informasi yang efektif ya, sehingga isu itu bisa diklarifikasi ya. Setelah semuanya mungkin merasa bertanya-tanya dan ada ketidaknyamanan di antara orang beriman, termasuk antara Aisyah kepada Nabi dan juga Nabi kepada Aisyah, karena berita-berita seperti itu ya. Karena ibaratnya siapa saksinya itu tidak ada ya, makanya butuh penguatan dari Allah secara langsung. Demikian juga di antara para sahabat ya. Jadi ada jarak ya, tapi bukan untuk memvonis atau menganggap bahwa memang itu sudah terjadi ya. Tetapi berita itu bisa dikatakan didiamkan tanpa mengubah ini persepsi ya. Walaupun ada jarak ya. Tapi kekuatan wahyu tentu melebihi kekuatan berita bohong itu, sehingga ketika sudah turun klarifikasi yang jelas, maka citra kesucian dari istri Nabi terpelihara ya dengan sangat kuat. Saya kira di sini ada contoh juga ya tentang bagaimana kita itu tentu merespon. Pada akhirnya harus merespon, tetapi meresponnya dengan sangat kuat
dan dengan positif, tidak dengan reaksi. Ya. Kadang kalau kita ada berita tidak menguntungkan kita, langsung kita klaim yang sebaliknya. Padahal siapa tahu itu ada benarnya juga itu berita, malah memukul kita sendiri ya. Maka respon kita juga harus cukup kuat ya. Nah, kadang berita bohong itu meluas sedemikian luasnya, kadang informasi positif itu tidak cukup kuat ya. Saya kira kita butuh informasi yang sangat kuat. Tapi kalau soal mencegah, ya sebetulnya ayat-ayat di dalam Al-Quran termasuk hadis, sunnah itu sangat edukatif dari sisi mencegah orang-orang beriman itu ya untuk menyebarluaskan kebohongan. Ya. Kejujuran itu sesuatu yang sangat ditanamkan di dalam Islam oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Sehingga ibaratnya pencuri aja potong tangan. Ya. Itu kan bentuk kejujuran yang ditanamkan sedemikian rupa. Artinya kesungguhan, asidku, ya. Kejujuran atau asidku itu sangat penting. Ya. Dengan kejujuran ada kebaikan, dengan kebaikan ada surga buat kita. Inna sidqa yahdi ilal birri. Innal birra yahdi ilal jannah. Saya kira itu ya rumusnya. Jadi kejujuran ini pangkal banyak kebaikan. Saya kira itu bagian dari upaya kita untuk mencegah. Tentu jawaban yang lebih sistematis ya kita teliti kembali atau kita mohonkan kalau ada yang bisa memberikan tambahan. Saya kira itu Ustadz Toto. Mohon maaf untuk jawaban yang sangat terbatas. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada satu lagi Ustadz dari Ibu Rahayu ya. Sebentar. Dari Ibu Rahayu, beliau bertanya, fenomena saat ini ada sebagian masyarakat yang notabene beragama Islam tetapi mendukung kebijakan-kebijakan yang merugikan Islam. Apakah dapat disebut mereka orang-orang munafik? Itu Ustaz. Ya, baik. Jangan mudah menyebut orang munafik. Ya. Apalagi munafik yang dimaksud adalah munafik i'tiqadi. Ya. Itu pertama menyakitkan. Yang kedua menghalangi orang untuk memperbaiki diri. Yang ketiga merusak hubungan di antara orang-orang yang mungkin punya tujuan-tujuan yang sama. Ya. Tujuannya sebetulnya ke arah penguatan Islam itu sendiri. Siapa tahu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Sebutan itu bisa merusak. Itulah kenapa dalam sejarahnya identitas orang munafik itu tersimpan rapat ya. Dan hanya diberitahukan oleh Rasulullah ya kepada satu sahabat saja yang namanya Hudzaifah ya. Saya kira itu tentang yang 12 orang ya. Sehingga Umar bin Khattab itu kalau ketemu sama Hudzaifah ya dia merasa khawatir ya. Jangan-jangan dirinya itu yang ada di kepala Hudzaifah termasuk orang munafik itu. Sedemikian Umar bin Khattab itu takut kalau ada daftar ada nama dia di dalam daftar orang munafik yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Hudzaifah itu. Jadi baiknya tidak dimainkan ya sebagai label untuk merujuk seseorang, apalagi banyak orang ya. Nanti jadi malas berislam ya, orang jadi nggak menarik ya berislam karena ya, kitanya begitu. Jadi dilabel ini munafik ya. Orang jadi nggak nyaman dan nggak senang juga ini kok orang Islam malah kayak gini. Mendingan di tempat lain saja. Jangan sampai orang berpikir demikian juga ya. Jadi label munafik itu baiknya tidak
gunakan untuk melempar pisau cukur ke orang lain, kata Kiai Dahlan, ya. Nyala-nyalain orang, ya. Itu ibarat melempar pisau cukur, ya. Tapi gunakanlah sebagai cermin, ya, cermin untuk diri sendiri, termasuk diri sendiri itu, termasuk diri sendiri kita sebagai sebuah entitas kolektif, ya. Saya kira di forum S3 berjamaah, ya, pernah kita bahas soal amalan intiqad, ya, salah satu langkah penting di Muhammadiyah dari 12 langkah rumusan zaman Kiai Mas Mansur, ya. Amalan intikad, ya, untuk diri sendiri sama untuk orang lain, ya, untuk kelompok sendiri dengan kelompok orang lain itu beda. Beda ilmunya, beda seninya, ya. Seninya beda, caranya itu beda, ya. Maka jadikanlah, ya, ayat-ayat tentang orang munafik itu sebagai cermin kita, ya, untuk mengkoreksi diri. Jangan dijadikan sebagai pisau cukur untuk dilemparkan ke orang lain, ya, ayat-ayat itu. Kalau mau merespon orang lain, gunakan cara amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti coba perhatikan, amar ma'ruf itu memerintahkan perbuatan baik, nahi mungkar mencegah, ya, perbuatan buruk, ya. Bukan mencari-cari keburukan orang. Tidak sama, ya. Mencari-cari keburukan, kesalahan orang diungkap, dicari-cari dan seterusnya. Kecuali tentu dalam konteks persidangan atau pengadilan, ya, memang ada peran itu. Tapi kalau kita mau memperbaiki keadaan, ya, kaitannya dengan orang lain atau mungkin juga kelompok orang lain, itu bisa dengan cara-cara amar ma'ruf nahi mungkar, dengan hikmah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan, ya. Ini pesan dari Mas Mansur dalam tafsir 12 langkahnya. Saya kira itu bisa membantu kita, ya, untuk memahami bagaimana sifat-sifat orang munafik yang ada dalam Al-Quran itu perlu kita jadikan kaca untuk bercermin buat diri kita sendiri, buat kelompok kita sendiri, di mana kita terlibat, ya. Buat kampus kita, buat organisasi kita, itu bisa. Tapi kita lakukan sama-sama, ya, sebagai kita, begitu, bukan mencipta jarak atau sekat, ya. Di Muhammadiyah dibikin kita dan mereka, di UMK kita bikin kita dan mereka, itu repot, gitu. Nanti yang ada adalah pecah belah. Baiknya, ya, oke, kita pakai cara-cara melalui mekanisme musyawarah sehingga semuanya itu. Ya, kalau ada yang merugikan Islam, maksudnya mendukung kebijakan merugikan Islam, mungkin perlu kita duduk bersama, ya, dengan mereka, ya, sebagai satu kesatuan, lalu kemudian kita kita jadikan ayat-ayat Al-Quran dan yang ada di hadis sebagai cermin buat semuanya. Saya kira itu lebih tepat, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mohon maaf bila ada ungkapan-ungkapan yang tidak mudah dimengerti. Saya kembalikan ke Ustadz Toto Tohari. Saya kira ini sudah di 623. Terima kasih untuk seluruh perhatian. Mohon maaf untuk semua keterbatasan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ustadz Iza yang telah memaparkan semua materi terkait dengan pengajian kalam subuh ini pada surah Al-Baqarah ayat ke-12. Paling tidak sedikit dari saya, ya, terkait dengan materi ini. Mari kita perkuat, ya, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam yang kita anut ini, ya, agar kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang merusak akidah, ya, ataupun menjadi orang-orang yang munafik, ya. Semoga kita tetap mengikuti pengajian kalam subuh, ya, untuk hari esok dan juga minggu lusa, ya. Baik Bapak Ibu, ini ada sedikit
informasi ya terkait dengan untuk hari besok, ada undangan terkait dengan undangan kajian keislaman ya dengan tema zakat profesi dan pajak dalam perspektif Islam yang diselenggarakan oleh Lajismu UHAMKA hari besok, yaitu hari Sabtu tanggal 6 Maret. Acaranya mulai pukul 9 sampai pukul 11 melalui Zoom. Dimohon Bapak Ibu untuk dapat menghadiri acara ini karena insya Allah ini bermanfaat sekali bagi kita semua. Saya kembalikan ya kepada Ustadz Ustadz Dwi Fajri. Langsung ditutup saja. Langsung tutup. Baik ya Ustadz. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti acara ini. Mari kita tutup dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Iza. Terima kasih Pak Ija. Terima kasih. Ya, Pak Fajri. Ya, sama-sama Pak Haji Husni Toyar nih. Nih. Salam. Kasih Pak Ustadz Fajri. Ya, sama-sama. Ya. Pak Dede. Assalamualaikum. Salam. Pak Nong. Ya. Aduh. Mohon izin Pak Ben, Pak Fajri. Ya, sama-sama Pak Dekan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Warek. Ya, sama-sama semua ya. Waalaikumsalam Pak Warek. Salam. Pak Husni Toyar itu. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi Salam Pak wabarakatuh. Irwan, statifik ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Fajri. Salam Bu Ihsan Pak Nandi, sehat Pak Nandi. Alhamdulillah saya pamit. Salam. Ya, Pak Nandi, terima kasih. Makasih Pak Haji Husni. Terima kasih. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Kita tutup.